kakek itu masih koma atau dalam kritis keadaan di ruang intensif, yaitu ICU. Cuman ditemukan saat check up otak kemarin, yaitu ternyata di dalamnya otaknya kakek itu ada rencananya hari ini mau ninggalin rumah majikan ya. Udah, mau bawa mie instan yang kemarin sama lover dikirim berapa? 9 sama apa ya? Ini aku bawa 10 karena hari ini nanti aku ambil libur ya.
Alhamdulillah udah selesai masak. Jadi hari ini aku masaknya sisaan yang ada di kulkas seadanya, karena hari ini aku nggak belanja. Jadi kemarin majikan aku tuh chatting aku buat nyuruh aku untuk ambil libur, karena beberapa bulan kemarin kan aku nggak ambil libur. Ya tahu ya kondisinya kakek seperti apa. Jadi ini aku mumpung kakek belum pulang, terus kakek juga diagnosanya itu juga masih belum pasti, majikan aku nyuruh aku libur. Kemarin tuh ada berita terbaru dari kakek kalau kondisi kakek itu masih koma atau dalam kritis keadaan di ruang intensif yaitu ICU. Cuman ditemukan saat check up otak kemarin, yaitu ternyata di dalamnya otaknya kakek itu ada pembuluh, ada arteri di bagian pembuluh darah otak. Jadi kemungkinan itu waktu kakek jatuh itu kakek kena ke lantai, jadi kena goncangan. Dia juga pernah dulu kena stroke, akhirnya terjadi epilepsi yang berkali-kali. Jadi jatuhnya lansia itu nggak bisa dijadikan sepele ya, kasihan juga sih sebenarnya. Cuman ini masih perkiraan aja, mungkin karena jatuh. Untuk yang lain-lainnya seperti tensi yang naik turun, karena tensinya kakek itu kemarin itu sempat 200 lebih ya, jadi tinggi banget. Ada dua kemungkinan, antara jatuh kemarin jadi kena goncangan kepalanya, terus yang kedua adalah tensi tinggi, makanya kakek sampai epilepsi berkali-kali nyerang di bagian otak. Ternyata ditemukan adanya arteri. Kemarin aku juga sempat tanya sama tante aku, sekarang tuh sedang perawatan juga di rumah sakit, hampir sama seperti kakek, tapi tante aku tuh karena kecelakaan jatuh. Jadi ada kemungkinan jatuh atau tensi yang sangat tinggi kayak gitu. Jadi prihatin banget dengan keadaannya kakek ya. Sebenarnya waktu itu kakek udah tak bilangin tidurnya itu agak ke dalam, kakek nggak mau, karena kakek kan bingung sama rokoknya. Jadi kalau ngebuang rokok kayak mana kalau misal ke dalam banget tidurnya. Terus misal kedua itu pakai kasur seperti rumah sakit ya. Sebenarnya aku dari awal udah bilang sama majikan suruh belikan tempat tidur yang buat pasien kayak gitu yang dari rumah sakit, tapi cuman ya jawabannya majikan seperti itu. Terus kakek sendiri pun juga maunya tidurnya di situ. Jadi saat kakek ngerasa mungkin nggak nyaman ya waktu itu sakit, terus biasanya itu kakek kalau tidur tuh nggak pernah pola atau nggak pernah gerak. Waktu itu gerak, terus tengah malam jam 2 aku kedengaran suara yang keras, akhirnya aku keluar kayak gitu. Ternyata kakek udah terbaring di lantai. Ya gitulah kasihan, namanya juga resiko rawat orang tua. Makanya aku juga sedikit merasa bersalah juga ya, tapi bagaimanapun kita ya nggak mungkin kerja 24 jam kayak gitu buat ngawasin majikan. Terus kalau misal ada yang bilang kenapa nggak tidur bareng, jadi kenapa nggak tidur bareng, karena kakek pertama ngerokok, yang kedua tuh kakek itu suka megang-megang kayak gitu, jadi bahaya juga, apalagi yang jaga aku. Untungnya majikan tuh ngerti gitu loh kalau keadaan kakek seperti itu. Ya nanti baiknya seperti apa, semoga nanti juga dikasih fasilitas yang lebih baik lagi biar kakek itu lebih sehat lagi. Doakan ya. Oke guys, sekarang waktunya makan. Nah ini ya hari ini makan oh ya. Ai你先吃，我等下去阿伯准备晚上我要休息ya. Assalamualaikum, kamarku berantakan. Ini tuh kemarin yang tak siapin ya, yang aku bilang buat kakek, majikan aku nyuruh baju celana yang sering dipakai kakek itu aku packing kayak gini. Jadi ini udah bersih. Nah jadi kayak gini ya, aku packing kayak gini. Cuman kemarin nyari isolasi nggak ada, terus akhirnya ya tak biarin kayak gini.
Malah ini kesini lupa bawa selasi. Walah mbak Awe sing didengki opo ae mbak Awe. Tadi Ai tak tinggal, Ai lagi makan di rumah. Tadi Take juga udah di chatting kalau misal bangun turun langsung makan, nggak usah beli. Ini bajunya kakek yang disuruh sama majikan aku buat nyiapin, kayak itu nggak ada harapan lagi. Tapi ternyata banyak banget yang ngedoain kakek, terus banyak banget yang berharap, dan mungkin di situ kakek punya kekuatan tersendiri buat berjuang melawan penyakitnya. Akhirnya kakek sekarang keadaannya masih koma, masih belum sadarkan diri. Cuman ya waktu kemarin yang aku bilang tadi itu udah keluar hasilnya saat di check up otaknya itu ternyata ada arteri. Jadi sekarang keadaannya kakek itu masih koma, masih belum diketahui untuk kedepannya seperti apa. Jadi sekarang kakek itu masih kayak bergantung ke alat-alat medis yang ada di ruang ICU. Ya kita doakan aja yang terbaik buat kakek ya. Aku terima kasih juga buat doanya. Meskipun keadaannya seperti ini, tapi paling enggak kakek masih ada, bisa nguatin kakek, bisa nguatin support keluarga ini. Terus bisa juga dari doa teman-teman itu, doa kalian tuh benar-benar sangat berharga. Makanya aku sering banget ngajak, ayo doain kakek yuk, seikhlasnya, setulusnya buat ngedoain. Karena kita ngedoain orang sakit itu kita juga insya Allah kita juga akan dipermudah saat kita nanti juga sakit. Oke lah ya, ini tak taruh wae di kamar kakek. Gak bisa lagi ya, aku pun bawa. Yuk kita lihat di ruang tamu ada yang perlu dibersihkan atau enggak. Ini tanggalannya sampai belum diganti. Hari ini tanggal 23. Tapi nggak ada yang nempatin sampai tanggalannya juga belum diganti. Kapan lalu ini aku bersihkan ya, aku sapu, aku pel, terus ini juga masih rapi karena emang nggak ada yang nempatin. Setelah kakek pulang dari rumah sakit itu tuh ada adiknya yang bawain ini biar lebih gampang, nggak usah nurunin dari kursi roda ke kursi, jadi langsung di sini itu bisa buat kursi roda sama kursi biasa. Tapi kakek nggak mau, jadi kakek itu emang kayak susah gampang. Terus ini majikan aku yang ngangkat semua ke sini, mesin pengering juga di belakang juga ada. Terus ini juga meja-meja di rumahnya Ai semua dibersihkan. Jadi bukan hanya aku yang disuruh majikan buat packing barangnya kakek kayak gitu. Jadi majikan sendiri pun juga udah siapin tempatnya kakek. Ya kita doakan aja yang terbaik, karena kakek sekarang keadaannya masih belum memungkinkan atau masih keadaannya tuh koma di ruang ICU. Kalau sendiri jadi kayak aneh ya di rumahnya kakek. Siapin barang-barang yang tak bawa nanti ya pas libur. Jadi setelah buang sampah pekerjaan beres baru aku nanti berangkat libur. Bingung aku tinggi kelambi opo walah. Aku siap-siap buat packing nanti ya. Jadi kalau aku mau libur kayak gini aku harus beresin beberapa pekerjaan sebelum tak tinggal biar nanti tuh nggak kepikiran. Kalau sekarang kan cuman siapin buat Ai, nggak buat AP, jadi lebih gampang kayak gitu. Terus nanti misal deh yang tanya Mbak Awe, nanti siapa sih yang jagain Ai kalau misal Mbak Awe libur. Jadi kalau aku libur tuh pasti yang jaga anaknya. Jadi kayak lebih ke sekarang gantian biar anaknya yang berbakti ke orang tuanya kayak gitu. Karena AP pun juga nggak bisa kita rawat, nggak bisa kita jenguknya juga ada harian, ada jamnya. Nah, makanya kenapa Take sekarang tuh jarang banget yang namanya ke rumah sakit, kecuali misal ada tindakan yang harus ditandatanganin, persetujuan dia bakal nemenin papanya. Tapi kalau enggak di ruang ICU ya kita nggak boleh masuk. Oke lanjut buat nanti guys ya.